Gue udah lama ngerencanain konten ini, tapi baru kali ini gue rasa urgensinya bener-bener gawat sih. Welcome to sub-segment of Let's Talk, yaitu Candu. Curhatan asik, ngena, dan unexpected. Kemarin ada viewers yang DM gue nih. Dia cerita soal kaderisasi di univ dia. Perlu digarisbawahi bahwa kaderisasi beda ya sama ospek atau PKK pada umumnya. Ya jadi kita bacain langsung aja ya chatnya. Halo bang, gue mau cerita soal betapa bobroknya kaderisasi yang ada di univ atau spesifiknya fakultas gue nih. Gue maba fakultas teknik di suatu univ. Dulunya gue tuh santri. Gue sering denger dari Reels, VT, atau postingan di IG mengenai kaderisasi fakultas teknik. Tapi nggak nyangka sih bakal sebobrok ini. Kemarin pas acara kaderisasi nih ya, kita ditahan di ruang tertutup dari jam 6 sampai jam setengah 7. Nah pas waktu sholat zuhur, itu tuh masih dikasih waktu karena pemateri masih dari pihak univ. Setelah isoma, ya masuk lagi ruangan itu, dan di titik inilah segala kekacauan dimulai. Kita dimarah-marahin, diteriak-teriakin. Jujur ya, gue nggak ngaruh banget sih sama teriak-teriakan kayak gini. Soalnya di pondok ada yang lebih serem gitu, dan beginian tuh udah biasa gitu di pesantren. Tapi yang bikin gue resah, itu tuh waktu masuk asar, ada orang yang izin buat sholat, orang itu ditahan, terus apa coba? Dibilangnya duduk, nanti aja sholatnya. Lah gue sebagai orang yang mati-matian jaga sholat selama 6 tahun di pondok dan sebelumnya itu ya tetap gelisah. Kita dimarah-marahin gak jelas, dinasihatin soal solid, dan hasilnya apa coba? Kita baru pulang jam setengah 7 malam. Bayangin bang, gue gak sholat asar, gue sholat maghrib pas orang lagi azan isya gara-gara baru nyampe kosan. Ya gue lapor lah ke ustadz gue di pondok kan, dan beliau tuh kecewa banget asli sama univ gue. Mungkin lo bisa menyampaikan aspirasi gue bang soal ini, dan thank you ya udah nerima DM gue. Duh men, bingung nih. Kalau gini gue harus pakai bahasa intelek atau bahasa manusia barbar ya. Soalnya cutting dia ini udah nggak bisa dibedain lagi nih. Disebut orang nggak berpendidikan, tapi dia kuliah. Mau disebut intelek, tapi kelakuannya kayak nggak punya otak. Gimana dong? Gue dan semua kru gue itu anak pesantren. Nah 5 orang kru gue ini anak teknik. Dan jujur aja, kita setengah tertawa, setengah resah sama kaderisasi kayak gini. Bisa-bisanya bahas solid depan congor anak pesantren. Apalagi yang dulunya anak keamanan gitu. Lucu banget dah. Sosokan keras, teriak-teriak, pusap lah, mukul-mukul dada orang biar dianggap serem. Gak serem, aneh, kocak adanya. Masih ada aja orang petantang-petenteng bawa-bawa nama univ gini. Ngakunya mahasiswa, tapi mindset berubah kalah kayak gini. Kan aneh ya. Nah, dan yang paling anehnya, itu tuh alasan paling klasik. Menyiapkan mental untuk kerasnya dunia kerja. Cot. Lu aja belum pada keterima kerja, belum lihat environment di perusahaan bagus dan mendunia. Lagian dunia kerja tuh keras, bukan purba. Salah satu kru gua ada yang bapaknya kerja nih di sebuah perusahaan tambang yang main terkenal sih, PT Vale, terserah dah. Nah PT Vale ini asal Brazil dan salah satu company tirani lah di sana. Tapi tahu nggak lu kalau di Vale Indonesia ada sebuah spanduk yang mereka pasang, tulisannya tuh, pekerjaanku adalah selingan untuk menunggu waktu sholatku. No, perusahaan gede loh dari Brazil yang mayoritasnya itu bukan muslim, tapi mereka menghargai kepentingan sholat. Lu bukan siapa-siapa, udah beraninya nih nahan hak seorang hamba ibadah kepada Tuhannya. Orang-orang tolol dan liberal yang nonton ini pasti komen, ya udah kalau mau sholat kuliah di Arab sono. Blok, lu itu yang aneh gitu. Kalau nggak mau menghargai umat beragama ya nggak usah di Indonesia. Nah pasti dijawab lagi nih, siapa lu ngatur-ngatur gue? Ya udah, lu juga siapa ngatur-ngatur orang buat nggak sholat? Ngasih makan enggak? Ngasih duit enggak? Ngabulin doa juga enggak? Belagu banget sih jadi tembok antara Tuhan sama hamba. Ini nih kating-kating yang sholat itu cuma 2 kali setahun. Jumatan aja kalau ingat, itu pun kalau sholat id dia sholat. Kalau kabur, lu kalau mau dikasih respect pakai otak, jangan otot. Jangan lu sambung dendam lama waktu di ospek dulu. Bukannya ospek lu online ya pas covid. Kok aneh banget sih jadinya. Gue yakin banget nih ya, kating-kating belagu so bener kayak gitu, itu tuh penjilat lingkungan kerja. Pas ditanya, kok lu mau sih rendahin harga diri kayak gitu? Ya jawabannya nyanyian lama. Kan dunia kerja itu keras, kita harus adaptasi mau gak mau. Blok.
another goblok buat kalian. Dan pihak Univ kok seacuh itu sih? Kenapa ya? Kok bisa ada beginian gak kedeteksi sama kalian? Katanya Univ isinya ekspatriat dan orang-orang bernalar tinggi. Masa masalah kayak gini gak bisa diselesaikan dengan otak cemerlang dosen dan rektor gitu? Masa di ruang kelas gak ada CCTV? Kalau CCTV seumpama ditutup, masa gak ngambil tindakan dan gak curiga sih gitu? Sampai malas kerja ya? Takut kena masalah sama mahasiswa? Mending diam aja daripada hidup gak tenang ya? Kok bisa ada orang di dunia ini dengan bangga pakai seragam, bawa-bawa jabatan kemana-mana, tapi ngelakuin tugas semena-mena? Aneh. Bilang lagi, revolusi butuh waktu. Waktu juga butuh tokoh yang mau bergerak, Pak. Kalau gitu ngapain Tuhan ngutus Nabi seandainya perubahan butuh waktu? Aneh gitu. Makanya jangan sumbangan pengembangan instansi aja yang dipikirin. SPI aja yang naikin, aduh. Udah segitu aja. Terserah lu suka atau enggak sama video ini, lu report sampai hilang, gue upload lagi. Lu report channel gue re-upload lagi di TikTok, IG. Gue bikin 12 channel kalau perlu. Ya udah, hit hard, hit often.